Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Firdaus Mulyadi, NPM 9882405 122111004 dari Fakultas Informatika kelas IF1A. Di sini saya akan mempresentasikan dari beberapa materi mata kuliah karakter bullying. Pertama ada pilar karakter, self system, perjuis, dan integritas. Nah, yang pertama ada pilar karakter. Ada 9 pilar karakter, yaitu 1. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. 2. Mandiri, disiplin, dan tanggung jawab. 3. Jujur, amanah, dan berkata bijak. 4. Hormat, santun, dan pendengar yang baik. 5. Dermawan, suka menolong, dan kerjasama. 6. Percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah. 7. Pemimpin yang baik dan adil. 8. Baik dan rendah hati. 9. Toleran, cinta damai, dan bersatu. Nah, itu ada 9 pilar karakter. Nah, di slide berikutnya nanti saya akan menjelaskan dari masing-masing 9 karakter tersebut. Nah, yang pertama ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Mencintai Tuhan yang Maha Kuasa dan segenap ciptaannya yang diwujudkan dalam rasa syukur dan doa, serta menyayangi, menjaga, dan memelihara alam dan seluruh isinya, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Dan yang kedua ada mandiri, disiplin, dan tanggung jawab. Mandiri yang diwujudkan dengan memaksimalkan segenap kemampuan sendiri untuk melakukan berbagai aktivitas dengan penuh kedisiplinan dan rasa tanggung jawab. Nah, yang ketiga ada jujur, amanah, dan berkata bijak. Jujur yang diwujudkan dalam perkataan, tidak menggunakan atau mengambil hak dan milik orang lain, dan berani mengakui kesalahannya jika terbukti berbuat salah. Nah, selanjutnya ada amanah atau dapat dipercaya, diwujudkan dengan sikap empati, menepati janji, menyampaikan pesan atau titipan kepada yang berhak secara benar, dan tanggung jawab. Nah, yang ketiga ada berkata bijak, diwujudkan dengan selalu menjaga perkataan yang baik, bijak, sopan, dan jujur tanpa menyakiti atau mempermalukan pihak lain, serta berpikir secara mendalam sebelum menggunakan perkataan. Nah, yang selanjutnya yang keempat yaitu hormat, santun, dan pendengar yang baik. Ada beberapa penjelasannya. Yang pertama sopan santun dengan membiasakan dengan mengucapkan terima kasih, permisi, minta tolong, minta izin setiap melakukan aktivitas yang relevan dengan kata-kata tersebut dan mengucapkan dengan sopan. Dan yang kedua ada pendengar yang baik, diwujudkan dengan memberi perhatian kepada lawan bicara, menatap dengan sopan lawan bicara, dan tidak memotong pembicaraan. Yang terakhir ada hormat dan patuh. Hormat dan patuh diwujudkan dengan bersikap hormat kepada orang tua, kepada guru, kepada pemimpin, dan siapapun yang patut dihormati tanpa melihat latar belakang, suku, ras, agama, dan usia, serta patuh kepada hukum dan aturan yang berlaku. Nah, yang kelima ada dermawan, suka menolong dan kerjasama. Dermawan dan suka menolong yang diwujudkan
untuk bersikap suka menolong siapapun, berbagi dalam bentuk apapun bagi yang memerlukan, serta mendahulukan dan memberi fasilitas atau kenyamanan kepada yang membutuhkan, seperti orang tua, orang yang sudah rentan, ibu hamil, dan ibu-ibu yang membawa anak kecil di tempat fasilitas umum seperti ketika di kereta, bus, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya ya kerja sama diwujudkan. Nah, selanjutnya ada kerjasama diwujudkan dengan sikap yang terbuka untuk berbagi tugas, berbagi peran, saling mendukung dalam satu kegiatan atau mencapai tujuan bersama. Nah, di slide berikutnya ada yang keenam dan yang ketujuh. Yang keenam, percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah. Yang pertama, percaya diri diwujudkan dengan kemampuan untuk memimpin, berkompetisi secara sehat, berani untuk tampil dan berekspresi secara positif. Dan yang selanjutnya ada kreatif. Kreatif diwujudkan dengan kemampuan untuk menetapkan tujuan, impian, dan harapan, dan berupaya dengan berbagai cara yang spesifik, unik, dan terukur atau meraih tujuan impian. Dan yang selanjutnya ada pantang menyerah, merupakan rangkaian dari karakter percaya diri dan kreatif yang akan mendorong seseorang memiliki semangat berjuang dan bertahan untuk mencapai tujuan. Nah, yang ketujuh yaitu pemimpin yang baik dan adil. Pemimpin yang baik dan adil diwujudkan dengan kemampuan mengambil inisiatif untuk memimpin, memberikan contoh, melindungi, berbuat baik, dan mengajak untuk kebaikan, dan mengayomi, bersikap sportif, mengakui kesalahan jika ada, memberikan kesempatan kepada yang lain untuk tampil dan berperan, terbuka untuk kerjasama dan berbagi atas keberhasilan bersama. Di slide berikutnya ada nomor 8 yaitu baik dan rendah hati. Baik dan rendah hati diwujudkan dengan berperilaku menghargai, senang menolong, dan berbuat dan menebar kebaikan, minta maaf dan memaafkan, memberikan senyuman, dan tidak membanggakan diri. Nah, yang terakhir yaitu yang 9 ada teroran, cinta damai, dan bersatu. Nah, teroran diwujudkan dengan sikap menghargai perbedaan latar belakang, yaitu suku, ras, agama, dan budaya. Dilarang untuk membeda-bedakan. Kita harus toleransi, baik itu perbedaan suku, ras, agama, dan budaya. Menghormati keyakinan, agama, dan tempat beribadah orang lain. Tidak memaksa kehendak serta tidak merasa yang paling benar dan baik. Nah, yang selanjutnya ada cinta damai, diwujudkan dengan perilaku yang mengutamakan perdamaian, saling meminta maaf, dan bersabar. Yang terakhir ada kesatuan, merupakan hasil perwujudan dari teroran dan cinta damai yang akan melahirkan karakter yang mencintai kesatuan dan persatuan. Nah, di materi kedua ada self-esteem. Self-esteem adalah sebuah pikiran, perasaan, dan pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri. Kesehatan self-esteem ini dibentuk oleh seberapa kamu bisa percaya diri sendiri,
mencintai diri sendiri, mengekspresikan diri sendiri, dan menghargai diri sendiri. Karena pentingnya self esteem, kita harus memiliki self esteem yang sehat. Kesehatan self esteem ini sangat mempengaruhi prestasi relasi kita dengan orang lain dan rasa puas terhadap diri sendiri. Jika self esteem kita tidak sehat, dapat membuat kita menjadi depresi, potensi diri tidak dapat berkembang, bahkan bisa terjerumus ke dalam hubungan yang tidak sehat. Nah, di slide berikutnya ada prejudice atau prasangka. Prasangka berarti membuat keputusan sebelum mengetahui fakta yang relevan mengenai objek tersebut. Awalnya, istilah ini merujuk pada penilaian berdasar ras seseorang sebelum memiliki informasi yang relevan yang bisa dijadikan dasar penilaian tersebut. Selanjutnya, prasangka juga diterapkan pada bidang lain selain ras juga ada. Nah, yang selanjutnya ada integritas. Integritas merupakan gambaran dari Anda dalam suatu organisasi yang terlihat dari perilaku dan tindakan sehari-hari. Integritas menunjukkan konsistensi antara ucapan dan keyakinan yang tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Kadang orang berbicara sebatas di bibir saja, sedangkan hatinya berisi kesombongan, iri, dengki, dendam, dan emosi. Orang yang memiliki integritas biasanya berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara hingga perilaku dan tindakannya sesuai dengan apa yang diucapkannya. Integritas seseorang senantiasa mendapat ujian yang bentuknya dapat berupa jabatan, wanita, harta, keluarga, uang, sedikit kekuatan, sedikit kelaparan, dan sebagainya. Integritas merupakan sebuah rasa sabar dan syukur. Orang yang berintegritas ketika mendapat ujian akan bersabar, dan ketika menerima kebahagiaan akan bersyukur. Karakteristik yang memiliki integritas: 1. Bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya. 2. Bertindak transparan dan konsisten. 3. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela. 4. Bertanggung jawab atas hasil kerja. 5. Bersikap objektif. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf bila kurang jelas dengan presentasi saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.